Kisah berlanjut setelah berjalan sejauh 60 kaki. Langkah Wang Lin terhenti. Matanya menyipit, lalu dia perlahan melangkah mundur 3 langkah. Tapi bukannya kembali ke awal. Dia justru melangkah ke samping 9 langkah. Mundur lagi 3 langkah. Dan akhirnya berjalan lurus ke depan. Gerakannya terlihat aneh. Seolah dia sedang menari dalam sebuah pola misterius. Tapi setiap langkahnya penuh perhitungan. Dia berputar dalam lingkaran kecil. Sebelum akhirnya tiba di jarak 30 kaki dari pavilion. Wajahnya tenang. Semua langkah rumit itu telah dia hafal dari ribuan perubahan formasi yang dia simpulkan selama 2 bulan terakhir. Wang Lin tahu satu langkah keliru saja bisa membuatnya lenyap tanpa jejak. 60 kaki pertama memang bisa dilewati. Tapi 40 kaki terakhir adalah neraka. Bahkan bagi kultivator sekuat dirinya. Namun, dalam setiap jebakan, selalu ada satu jalur aman. Hanya saja, jalur itu tidak pernah tetap, selalu bergerak. Dan itulah yang dia pelajari. Dia menjaga dirinya tetap satu langkah dari bahaya, mengikuti ritme jalur aman yang terus bergeser. Kini, berdiri di titik 70 kaki, Wang Lin menahan napas. Lalu dalam satu langkah panjang, dia menyeberang 10 kaki lagi. Namun, saat dia menjejakkan kakinya, wajahnya langsung berubah. Tanpa pikir panjang, dia bergeser setengah langkah ke kiri. Dan tepat saat itu, sebuah tornado hitam mengamuk dari udara kosong. Angin menggelegar, petir hitam berdesis seperti naga murka. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi zona kehancuran total. Bahkan, seorang kultivator tahap ascendant pun mungkin tak akan selamat jika masuk ke dalamnya. Tapi Wang Lin bergerak seperti bayangan. Tubuhnya meliuk di antara sambaran petir. Setiap langkahnya sangat presisi, sedikit saja melenceng. Maka bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya pun akan hancur. Tornado itu mengamuk selama 10 napas, sebelum menghilang, seolah tak pernah ada. Wang Lin segera melesat dan menapaki 10 kaki terakhir. Akhirnya mencapai pavilion. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi matanya bersinar terang. Begitu dia masuk, area 100 kaki di sekitarnya bersinar. Pemandangan berubah seolah dia baru saja keluar dari dunia kematian dan melangkah ke surga. Rumput hijau membentang. Rumpun bambu bergoyang lembut dihembus angin. Lalu sebuah suara tenang terdengar dari kehampaan. Melanggar batasan memberimu hak untuk sementara memiliki gua abadi ini. Selama kamu masih hidup, tak ada yang bisa masuk. Sebuah token kristal mungil meluncur dari langit, melayang di depan Wang Lin. Ukurannya kecil, tapi bersinar dengan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang ini, dan kamu bisa keluar masuk gua. Ini sesukamu. Wang Lin menghela napas lega, lalu memandangi pavilion di hadapannya. Semua meja dan kursi batu dilindungi oleh batasan, tapi tidak sekuat jebakan di luar. Pandangannya lalu jatuh ke sebuah kendi anggur di atas meja bundar. Batasan pada kendi itu cukup rumit, tapi bukan tandingannya. Dengan gerakan tangan yang anggun, dia membuat riak seperti air di udara. Jarinya menekan riak itu, berputar membentuk pusaran kecil. Dalam sekejap, tangannya menembus pusaran dan kendi anggur itu kini ada di genggamannya. Kendi itu terasa berat, tapi saat dibuka, hanya ada 10 tetes anggur di dalamnya. Aroma menyegarkan langsung menyelimuti udara. Cuma 10 tetes, tapi ini jelas bukan anggur biasa. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin menggertakkan giginya dan meminum setetes. Tubuhnya langsung memerah seperti bara. Energi spiritual celestial menyembur liar di meridian tubuhnya. Gelombang panas melonjak. Perasaan mabuk perlahan datang. Matanya mulai buram. Dan tak lama kemudian, dia pun tertidur sambil masih memegang kendi di tangannya. Waktu berlalu 3 bulan, 6 bulan, 9, hingga 1 tahun penuh. Sepanjang hidupnya, Wang Lin hampir tak pernah tidur. Tapi kali ini dia benar-benar terlelap. Dengkurannya lembut, damai seperti bayi. Selama tidur itu, energi spiritual celestial dalam tubuhnya naik drastis. Bahkan kristal iblis dalam tubuhnya hancur dan diserap oleh energi spiritual baru. Selama 1 tahun penuh, area 100 kaki di sekitar tubuhnya dipenuhi kabut spiritual yang sangat kental. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya perlahan, mengeluarkan sendawa kecil yang harum. Dia mengusap wajahnya. Matanya kosong sejenak sebelum sadar penuh. Berapa lama aku tidur? Dia buru-buru memeriksa kultivasinya, dan matanya melebar tak percaya. Energi spiritual celestialku sudah melampaui puncak tahap transformasi jiwa. Sekarang hanya tinggal 1 langkah lagi menyempurnakan domainku untuk masuk tahap ascendant. Dengan heran, dia menatap kendi di tangannya.
Jenis anggur apa ini? Dia segera menyimpan kendi itu di dalam tas penyimpanannya, memberi segel pelindung ekstra, tidak mau ambil risiko. Setelah itu, dia mulai menjelajahi paviliun. Tapi saat berjalan matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di balik rimbunan bambu, ada bayangan sebuah pagar. Sebuah halaman seperti bagian dari kuil Nirvana. Alih-alih langsung masuk, Wang Lin mengangkat token kristal di tangannya. Dengan seberkas cahaya terang, tubuhnya lenyap dari gua itu. Sekejap kemudian, Wang Lin muncul kembali di atas platform tempat pintu batu sebelumnya berdiri. Kini, pintu itu telah menghilang bersama roh penjaga gua, seolah tak pernah ada. Kalau bukan karena bercak darah yang ditinggalkan Yao Sixu, Wang Lin mungkin akan mengira ada kesalahan dalam proses teleportasi. Ia menatap token kristal di genggamannya. Token itu kini tak hanya berisi mantra keluar masuk gua, tapi juga informasi penting di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin segera melesat pergi, menyusuri kembali jalan naga terhormat. Dengan kultivasinya yang telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, kecepatannya sungguh luar biasa. Ia melesat menembus 11 platform laksana kilat. Segel-segel di patung batu yang ditinggalkan Yao Sixu masih kokoh tak tergoyahkan. Setelah setengah bulan, ia akhirnya kembali ke platform pertama. Tempat semuanya dimulai. Platform itu tampak kosong. Namun, dengan matanya yang kini lebih tajam, ia melihat sesuatu yang dulu terlewatkan. Jejak samar formasi teleportasi milik leluhur darah. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengeluarkan 4 kantong penyimpanan milik Yao Sixu. Dulu, ia pasti kesulitan membukanya, tapi sekarang, dengan satu gelombang akal ilahi dan tekanan jiwa asalnya, 2 dari kantong itu langsung tunduk padanya. Namun, saat hendak membuka kantong keempat, akal ilahinya terhenti 3 inci dari kantong itu. Matanya menyipit, ada yang tidak beres. Gumamnya dengan tatapan dingin. Ada garis ungu samar dalam cahaya darahnya, nyaris tak terlihat. Bahaya tersembunyi ini bukan milik Yao Sixu, ini milik leluhur darah. Ia menarik kembali akal ilahinya dengan sangat hati-hati. Begitu pengaruhnya hilang, cahaya darah itu pun lenyap. Wang Lin mendesah dalam hati. Leluhur darah, meski belum pernah ia temui, sudah membuatnya berkeringat dingin dengan jebakan cerdik seperti ini. Setelah menenangkan diri, ia mulai memeriksa isi 3 kantong lainnya. Di kantong pertama, Wang Lin menahan napas. Kantong itu dipenuhi giok langit. Jumlahnya 10 kali lipat dari yang pernah ia terima. Ini adalah bekal penting untuk mencapai tahap ascendant. Wang Lin tersenyum tipis. Ini seperti ladang emas bagiku. Kantong kedua berisi lebih dari 1000 giok, berwarna darah. Ia pernah menyaksikan kekuatan giok ini bersama Yao Sixu. Cahaya darah yang keluar darinya bisa menyegel, melindungi, bahkan menyerang. Wang Lin menghancurkan 1 giok dan mempelajarinya dengan cermat. Aku memang tidak punya metodenya, tapi aku punya Yao Sixu, pikirnya dengan senyum misterius. Kantong ketiga berisi berbagai benda pribadi milik Yao Sixu. Wang Lin tidak tertarik, tapi saat akal ilahinya menelusuri lebih dalam, matanya menyipit. Ada lebih dari 10 pil jiwa darah, tapi hanya 1 yang tampak berbeda. 1 pil yang berkedip lembut, yang asli. Di dekatnya tergeletak sebuah kompas merah darah, kunci untuk keluar dari tempat ini. Wang Lin segera menghapus jejak Yao Sixu dari kompas itu dan menanamkan miliknya sendiri. Formasi di dalamnya terus berubah, dan ia sadar kompas dan array teleportasi harus sinkron agar bisa digunakan. 3 hari ia habiskan menggutak-atik kompas dan array, tapi itu belum cukup. Ia mulai menambahkan jebakan. Selama 30 hari penuh, ia menanam batasan demi batasan. Siapapun yang mencoba masuk akan terpental kembali, lalu terlempar ke dalam celah spasial tanpa ampun. Setelah semuanya siap, Wang Lin mengaktifkan kompas. Kilatan cahaya darah membungkus tubuhnya, dan ia pun menghilang. 1000 kilometer jauhnya, di sebuah gunung kuno, kilatan cahaya darah muncul. Dan dari sanalah Wang Lin kembali ke dunia luar. Sinar matahari yang menyilaukan menyambutnya. Dari kehauan bayangan samar kota iblis kuno terlihat, seolah tak pernah berubah. Wang Lin menarik napas dalam, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah kamp militer. Kecepatannya jauh melampaui sebelumnya. Namun, sesaat sebelum tiba, aura pembunuh yang tajam melesat keluar dari kamp, menguncinya. Wang Lin berhenti. Raungan dahsyat menggema dari dalam kamp. Suaranya mengandung niat membunuh yang tajam laksana pedang.
Dari dinding kamp, kilatan cahaya hitam melesat dan membentuk kabut gelap yang menyelimuti area itu seperti penghalang tak tertembus. Di dalam kamp 10.000 prajurit iblis berbaju besi hitam berdiri rapi. Di depan mereka, seorang pria kekar menatap keluar dengan tatapan dingin. Di sampingnya Simoyan berdiri dengan hormat. Ada pula 3 komandan lain. Semuanya tampak tegang. Namun, dari kejauhan, tubuh Wang Lin melesat seperti meteor, tanpa niat melambat sedikit pun. Begitu mendekati kabut hitam, dia hanya menghembuskan napas. Seketika, aura spiritual surgawi menyebar dan kabut itu pun terbelah, seolah membuka jalan bagi tuannya. Siapapun yang berani menerobos masuk, akan dibunuh tanpa ampun, teriak seorang pria berbaju besi hitam dengan suara menggelegar. Mendengar perintah itu, 4 komandan iblis langsung melesat maju, siap menyerang. Salah satu dari mereka, Simayen, sempat ragu sejenak. Tapi akhirnya, dia ikut menyerang juga, meski hatinya merasa tidak tenang. Keempatnya memiliki kultivasi yang setara dengan tahap transformasi jiwa. Bahkan salah satunya sudah mencapai tahap pertengahan. Mereka melepaskan kekuatan spiritual iblis yang dahsyat, membentuk 4 bayangan binatang buas yang menerjang dengan tekanan luar biasa. Namun, di tengah ancaman itu, Wang Lin hanya berdiri tenang. Dengan jubah putihnya yang berkibar dan rambut putih panjangnya yang tergerai, wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi dingin yang membekukan. Dengan suara rendah, namun penuh kekuatan yang tak terbantahkan, dia hanya berkata satu kata, "Mundur!" Kata itu terdengar seperti guntur yang menyambar langsung di benak keempat komandan. 3 dari mereka langsung terpukul secara spiritual. Tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka berhenti seketika. Hanya 1 komandan yang berhasil bertahan, meski wajahnya pucat pasi dan tubuhnya bergetar. Wang Lin mulai melangkah maju. Setiap langkahnya terasa tenang namun berat, seolah membawa beban seluruh dunia. Komandan yang tadinya tegar itu mulai mundur perlahan, tak sanggup menahan tekanan aura Wang Lin yang luar biasa. Melihat pemimpin mereka tak berdaya, para prajurit iblis di sekitarnya secara otomatis membuka jalan. Bahkan mereka yang tidak mengenal Wang Lin ikut mundur ketakutan. Sebuah lorong manusia terbentuk di tengah-tengah pasukan yang padat. Di ujung lorong itu, berdiri pria berbaju besi hitam yang tadi memberi perintah. Tatapannya yang semula dingin dan angkuh kini mulai goyah, terguncang oleh aura pembunuh Wang Lin yang semakin mendekat. Pria itu mencoba mengerahkan seluruh auranya, menciptakan tekanan yang kuat, tapi Wang Lin tetap berjalan dengan tenang, tak tergoyahkan. Setiap langkah kakinya membuat tanah di bawahnya seolah membeku, dan udara di sekitarnya menegang. Akhirnya, pria itu tak tahan lagi dan berteriak, "Komandan Wang, apa maksudmu datang ke sini?" Wang Lin menjawab dengan enteng, seolah pertanyaan itu konyol. "Ini kamp militerku. Menurutmu aku datang ke sini untuk apa?" Pria berbaju besi itu bergetar, terjebak antara rasa takut dan harga diri. Dia tahu, jika dia mundur sekarang, dia akan kehilangan muka dan mungkin juga jabatannya. Tapi tekanan dari Wang Lin bagaikan gunung raksasa yang siap meremukannya. Tiba-tiba, Wang Lin mempercepat langkahnya, 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah membuat tekanannya melonjak drastis hingga mencapai puncaknya. Pria kekar itu akhirnya tak mampu menahan lagi dan tanpa sadar mundur selangkah. Dan tepat di saat itulah, Wang Lin menyerang dengan satu gerakan cepat. Jari mautnya melesat ke depan. Dunia seakan menjadi gelap. Seluruh udara menyatu dengan kekuatan spiritual Wang Lin. Pria kekar itu membalas dengan pukulan keras, menciptakan seekor kura-kura hitam raksasa dari energinya yang menyatu dengan tubuhnya. Tapi itu tidak cukup. Jari Wang Lin menghantam ekor kura-kura itu dengan telak. Dalam sekejap, ekornya hancur. Tubuh raksasa itu mulai retak dan runtuh, dan pria kekar itu terlempar jauh ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya. Baju besinya hancur berkeping-keping, dan dia jatuh berlutut di tanah, mengakui kekalahannya. Namun, amarah Wang Lin belum reda. Dia mengangkat tangannya, dan tubuh Simayen yang tadi gemetar ketakutan melayang ke arahnya, tertangkap seolah tak berbobot. Dengan suara sedingin es di puncak gunung, Wang Lin bertanya, "Di mana muridku?" Tubuh Simayen gemetar hebat. Suara itu membuatnya merasa seolah disiram air es. Dengan terbata-bata dia menjawab, "Setengah tahun setelah kau pergi, mereka berdua hilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi." Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tatapannya yang dingin seakan menembus jiwa Simayen.
Dengan 2 jari membentuk pedang, dia langsung menunjuk ke titik di antara alis pria itu. Mantra pencarian jiwa digunakan tanpa ragu. Tubuh si Mayan Kejan Kejong hebat. Darah menyembur dari mulutnya dan matanya membelalak ngeri. Akal ilahi Wang Lin menyapu setiap sudut ingatan si Mayan, menggali kebenaran yang tersembunyi. Dan kebenaran itu pun terungkap. Setelah Wang Lin pergi, muridnya 13 dan Hu Pao sempat berselisih. Hu Pao memutuskan untuk pulang, namun dia ditangkap oleh si Mayan, dituduh melanggar aturan militer, dan dilempar ke penjara kegelapan. 3 bulan kemudian, Hu Pao menghilang secara misterius. 13 yang mencoba menyelamatkannya dihajar habis-habisan, hingga tulangnya remuk dan meridiannya hancur. Saat akan dibuang ke penjara yang sama, komandan kepala datang dan mengambil alih ke-13. Melihat semua ini dalam ingatan si Mayan, mata Wang Lin memerah. Karena amarah, dia menghela napas berat, lalu tertawa. Tawa yang pelan, namun penuh dengan kemurkaan yang mengerikan. "Bagus! Bagus! Bagus!" katanya 3 kali. Setiap kata lebih dingin dan lebih menusuk dari sebelumnya. "Tak ada lagi! Ampunan!" Wang Lin mengaktifkan seni penyembelihan langit. Tubuh si Mayan langsung layu, seperti bunga yang kehilangan air. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya meledak menjadi serpihan daging dan darah. Dari sisa-sisa tubuhnya, untayan asap abu-abu melayang dan berkumpul di jari Wang Lin. Segel kehidupan telah disempurnakan. Tanpa menoleh, tatapan dingin Wang Lin beralih pada pria kekar yang tadi dikalahkannya. Orang yang menurut ingatan si Mayan telah menyerahkan 13 kepada Jenderal Iblis. "Di mana 13? Suara Wang Lin datar, tapi tekanan di baliknya cukup untuk membuat langit terasa mendung. Pria kekar itu menghela napas dengan getir. "Jika kau mencarinya, tanya saja langsung pada Jenderal Iblis. Aku hanya menyelamatkan nyawanya." Lalu memberikannya sebagai hadiah. Nadanya terdengar menantang. "Kalau kau punya nyali, temui saja dia sendiri. Jangan membuat keributan di sini." Wang Lin menatapnya sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Kau menyelamatkan 13, tapi kau juga yang menyerahkannya. Kebaikan dan dosamu seimbang. Aku tidak akan membunuhmu." Selesai berkata, tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas asap hijau dan melesat dengan kecepatan kilat menuju istana Jenderal Iblis. Dunia kultivasi memang penuh dengan perhitungan untung dan rugi, tapi tidak untuk semua orang. Di tengah kekacauan kota setan kuno, di bawah langit yang terkunci rapat, berdiri sesosok pria berjubah putih bersih. Rambut panjangnya yang seputih salju tergerai. Wajahnya tampan, namun ekspresinya sedingin es di puncak gunung. Dialah Wang Lin. Dengan akal ilahinya, ia memindai seluruh wilayah. Semua jalur teleportasi menuju istana telah ditutup rapat, hanya bisa dibuka dari dalam. Ini adalah jebakan. Di dalam sana 2 sosok yang mengikutinya, 13 dan Hu Pao, kini terperangkap dalam bahaya maut. Mereka masuk ke sini karena aku, gumam Wang Lin. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia terdiam, menimbang pilihan. Logika berkata, untuk apa mempertaruhkan nyawa demi 2 orang yang bukan kerabat, bukan murid? Bukankah setiap orang di dunia ini hanya ingin mencari selamat dan menghindari bencana? Sebuah helaan napas panjang keluar dari bibirnya. Dunia seakan hening sejenak, menanti keputusannya. Namun, jeda itu pecah saat sepasang mata Wang Lin berkilat lebih tajam dari pedang manapun. "Tapi aku, Wang Lin, hidup bukan untuk mengikuti logika," desisnya. Tekad membara dalam sorot matanya yang dingin. "Aku hidup agar nuraniku bersih saat menatap langit. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka yang terancam karena diriku, untuk apa aku bersusah payah menempuh jalan dao ini?" Keputusannya telah bulat. Hatinya kini kokoh tak tergoyahkan. Di hadapannya berdiri pintu ke-6, sebuah gerbang raksasa setinggi 100 kaki. Diselimuti cahaya pembatas yang mengerikan. Para penjaga yang melihat kedatangannya segera berteriak panik, "Berhenti! Mundur sekarang, atau kami akan membunuhmu tanpa ampun!" Wang Lin tidak menjawab dengan kata-kata. Tangannya menyentuh tas penyimpanannya. Seketika, sebuah pedang surgawi melesat keluar, berputar di sekelilingnya dengan raungan naga yang menggema dari bilahnya. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Para penjaga menyerbu seperti gelombang pasang. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu menyentuhnya. Dengan satu tebasan energi pedang, pintu ke-6 hancur berkeping-keping. Di baliknya, ribuan tentara iblis telah menanti. "Bunuh!
Teriakan perang mereka mengguncang udara. Wang Lin tetap tenang. Ia melompat dari pedangnya. Tangannya membentuk segel kuno. Angin aneh muncul entah dari mana, berputar dan membentuk tornado raksasa yang menerobos barisan pasukan, menciptakan jalan lurus baginya. Ia tak berhenti di pintu kelima. Seluruh energi spiritual surgawinya ia fokuskan, lalu menghantam pintu itu secara langsung. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh istana. Lebih dari 10.000 tentara menyatukan kekuatan mereka, menciptakan bola energi iblis raksasa yang sanggup melenyapkan apapun. Wang Lin mundur selangkah. 3 sarung pedang dari planet Vermilion muncul di hadapannya. Energi dari 3 naga pedang meledak dahsyat, menerjang langsung ke bola energi iblis itu. Langit bergetar, tanah retak di tengah badai energi yang kacau. Wang Lin terbang melesat, memanggil bendera pembatasan. Ribuan untayan hitam dari bendera itu melilit tubuhnya, menjadi perisai sekaligus senjata. Dikerumuni oleh ribuan tentara, Wang Lin hanya menggenggam ibu jarinya dengan tenang. Jari kematian diaktifkan. Dalam radius 1000 kaki di sekelilingnya, semua kehidupan layu seketika. Tubuh para prajurit mengering. Energi kehidupan mereka tersedot habis. Jalan menuju pintu keempat kini terbuka lebar. Namun, seorang kakek berambut putih menghadangnya. Energi iblisnya yang luar biasa membentuk seekor piton raksasa. Mundur! Serunya, melemparkan ular itu ke arah Wang Lin. Tapi, hanya dengan satu sentuhan ringan dari jari kematian, piton raksasa itu hancur menjadi debu. Sang kakek terlempar jauh, batuk darah, nyaris tak sanggup berdiri. Wang Lin melangkah masuk tanpa meliriknya. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua yang pernah ia temui setahun lalu. Wajah lelaki itu kini pucat pasi. Matanya gemetar hebat saat menatap Wang Lin. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Setahun yang lalu, kau dan aku masih setara. Hari ini, bahkan untuk membuatmu mundur selangkah saja, aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku." Dia akhirnya sadar. Wang Lin yang berdiri di hadapannya bukanlah orang yang sama dengan yang ia temui setahun lalu. Ini adalah eksistensi yang sama sekali berbeda. Seorang dewa perang yang tak terhentikan, yang rela mengguncang langit dan bumi demi menjaga kebersihan hatinya. Di tengah medan pertempuran yang semakin mencekam, Wang Lin yang berjubah putih melangkah maju dengan wajah sedingin es. Rambut putih panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak sangat bijaksana sekaligus gagah. Karena sang jenderal iblis menolak untuk bertemu, Wang Lin memutuskan untuk membantai jalannya masuk. Dengan tekad yang bulat, ia mengaktifkan simbol pembatasan surgawi dan langsung menyerbu ke arah puluhan ribu pasukan iblis. Dia berdiri kokoh layaknya gunung es di tengah lautan musuh, tanpa gentar sedikit pun. Meskipun formasi sihir dari gerbang kelima dan keenam mulai menyerang balik dengan dahsyat, Wang Lin tidak goyah. Ia mengeluarkan seluruh harta sihir andalannya, mulai dari pedang surgawi hingga bendera pembatasan. Sambil terus bertarung, ia mengonsumsi batu giok langit untuk memastikan kekuatan spiritual surgawinya tidak pernah habis. Wang Lin kemudian mengangkat tangannya, melepaskan serangan kuatnya. Jari iblis dengan kekuatan jiwa transformasi tahap akhir. Udara di sekitarnya terasa tertekan, dan tubuh-tubuh iblis di hadapannya hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ. Seekor naga darah raksasa muncul dari serangannya, menghancurkan penjaga gerbang ketiga dan membuat gerbang itu runtuh seketika. Di balik gerbang ketiga yang hancur, puluhan ribu pasukan iblis baru muncul. Kali ini dipimpin oleh 5 tetua yang kekuatannya setara dengan tahap akhir transformasi jiwa. Melihat musuh yang lebih kuat, Wang Lin tidak ragu dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, Jari Dunia Bawah Langit. Seketika, langit menjadi gelap gulita. Wang Lin seolah menyatu dengan jari raksasa yang muncul dari langit, berdiri sendirian menantang seluruh dunia. Hanya dengan tekanan dari jurus ini saja, kelima tetua itu langsung terpental sambil memuntahkan darah, dan gerbang kedua hancur dengan sendirinya. Serangan jari raksasa itu terus melaju, menghantam seorang lelaki kecil hingga terhempas ke gerbang pertama, yang kemudian ikut hancur lebur. Namun, tepat saat gerbang pertama runtuh, muncul sesosok tinggi dari balik reruntuhan. Tanpa basa-basi, sosok itu langsung melayangkan pukulan 10 tingkatan tinju pemecah dunia ke arah jari raksasa Wang Lin. Benturan dua kekuatan maha dahsyat ini menciptakan gelombang energi yang menyebar hingga radius 5 kilometer, menandakan bahwa pertempuran ini telah mencapai level antara manusia dan dewa. Dan di tengah semua kekacauan itu, Wang Lin tetap berdiri tegar.
siap menghadapi tantangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.